Di lantai kamar mandi itu berceceran alat tes kehamilan, total ada 5 buah dan semua menunjukkan garis 2 walau masih samar. Siren masih duduk bersimpu di lantai kamar mandi. Dirinya seperti tak ada kekuatan untuk bangun berdiri kembali ke ranjangnya. Pelan, tangan Siren meraba perutnya yang masih kecil, belum ada tanda-tanda kehamilan. Siren tak menyangka bahwa di perutnya yang tipis itu sudah ada calon nyawa yang singgah. Siren terisak dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tak ingin suara tangisnya terdengar sampai keluar kamar yang menyebabkan kakek dan neneknya tahu keadaannya sekarang. Saat dirasa cukup tenang, Siren bangkit dan memunguti semua tespek yang berserakan memasukkan kembali ke kantong kresek yang tadi dia bawa. Siren melangkah ke ranjangnya dengan langkah kaki yang masih bergemetar. Diambilnya ponsel yang masih ada di dalam tas sekolah yang berada di meja rias. Dengan tangan yang juga gemetar Siren mulai menghubungi Anthony. Cukup lama Siren menunggu panggilannya diangkat, dan saat dirinya mendapat sapaan dari Anthony dari seberang sana tangisnya pecah kembali. "Ada apa sayang? Kenapa nangis? Kamu tambah sakit?" Anthony bertanya dengan nada panik karena mendengar tangisan Siren yang terdengar sangat sesak. "Kakak," Siren mencoba meredakan sedikit tangisannya namun sangat sulit. "Kenapa sayang? Kamu mau kakak antar ke dokter?" "Kak, aku." Suara Siren terbata-bata saat ingin menyampaikan apa yang terjadi padanya. "Hei, pelan-pelan, tarik nafas sayang." Siren mencoba mengatur nafasnya terlebih dahulu agar lebih tenang untuk mengucapkan apa yang dia alami. "Kak, aku hamil." Suara Siren sangat lirih saat mengucapkan kalimat itu. Tak ada sahutan dari seberang sana, sampai Siren mengecek ponselnya apakah panggilannya masih terhubung atau tidak. "Kak, halo," panggil Siren saat masih tidak ada suara apapun dari Anthony. "Iya, kamu bilang apa tadi sayang? Emang kamu tahu dari mana?" "Aku udah tes kak, tadi aku di apotik beli tespek, dan semuanya garis 2, Siren mulai terisak lagi. "Kakak jemput kamu sekarang ya, kita butuh ngobrol berdua." Siren hanya bergumam menjawab ajakan Anthony dan panggilan dimatikan. Siren bangkit dan berganti celana pendeknya menjadi jeans hitam dan memakai sweater abu-abu. Saat Anthony memberitahu bahwa dirinya sudah sampai di depan rumah, Siren langsung berjalan perlahan menuruni tangga. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, jadi sudah pasti kakek dan neneknya sudah tidur di kamarnya. Membuka kunci pintu dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara sedikit pun. Saat berhasil keluar, Siren langsung mengunci pintu dari luar dan berlari ke arah gerbang di mana sang kekasih sudah menantinya. Siren membuka kunci gerbang dan menuju ke mobil Anthony yang masih duduk di kursi kemudi dan menyuruh Siren langsung masuk mobil. Saat Siren sudah masuk, tanpa kata Anthony langsung melajukan mobilnya menjauhi rumah Siren sebelum ketahuan nenek dan kakek Siren. Anthony membawa Siren ke apartemen milik Rio. Dirinya bingung mau membawa Siren kemana di jam 9 lewat ini. Beruntung Rio ada di apartemennya dan sedang asik bermain game di ponselnya. Tadi Rio sempat heran melihat Anthony datang bersama Siren di jam hampir tengah malam ini. Namun Rio tak ingin banyak bertanya, apalagi saat dirinya melihat wajah Siren yang terlihat sangat lembab dan pucat seperti habis nangis berhari-hari. Anthony meminta izin untuk meminjam kamar Rio sebentar untuk bicara berdua dengan Siren, dan Rio tak mempermasalahkan itu. Sekarang Anthony dan Siren sedang duduk berhadapan di atas ranjang milik Rio. Dengan tangan saling menggenggam untuk menenangkan diri masing-masing. "Sayang, kamu tadi udah yakin dengan hasilnya?" tanya Anthony menatap lekat wajah sang kekasih. Siren mengangguk dan menarik nafas pelan, dirinya melepaskan genggaman tangan Anthony. Dan mulai mengambil sesuatu di dalam tas kecil yang dia bawa. Siren memberikan kresek putih kepada Anthony, dan langsung dibuka olehnya dan mendapati ada 5 buah tespek berbeda merek ada di dalamnya. Anthony mengambil salah satunya dan melihat ada garis 2 di sana. Dan meletakkannya lagi ke dalam kantung kresek itu kembali dia taruh di dalam tas Siren. "Sekarang kita harus gimana kak?" Siren bertanya saat Anthony hanya diam saja. "Kakak juga bingung." "Aku belum siap," ucap Anthony pelan tanpa menatap Siren. "Tapi kakak bilang mau tanggung jawab kan, kalau terjadi sesuatu sama aku?"
Iya, tapi jangan secepat ini, aku belum ada persiapan Siren. Anthony mulai memanggil nama pertanda dirinya benar-benar kalut sekarang. Siren mulai menangis kembali. Terus, sekarang mau gimana kak? Aku juga masih mau sekolah. Pasti mama sama papa marah besar. Siren menutup wajahnya dengan kedua tangan karena tangisnya mulai terisak. Gimana kalau kita gugurin aja sayang, kakak belum siap. Siren menatap tak percaya kekasihnya yang ada di depannya. Dirinya tak menyangka kalau Anthony mengatakan hal seperti itu. Kakak tega bunuh darah daging kakak sendiri? Gak ada jalan lainnya Ren, kakak belum kerja, orang tua kakak juga pasti gak bakal setuju kakak nikah cepet, apalagi karena kecelakaan kayak gini. Terus kenapa kakak ajak aku berhubungan kalau gak mau nerima resikonya? Siren mulai meninggikan suaranya. Anthony menyentak nafas kasar, dan mengacak rambutnya berulang-ulang. Dirinya merasa kepalanya akan pecah memikirnya jalan keluar untuk ini semua. Kita pikirin ini lagi nanti ya, sekarang kamu tidur dulu. Kakak mau keluar sebentar. Anthony mulai menuruni ranjang namun tangannya ditarik Siren. Kakak mau kemana? Mau ninggalin aku di sini sendirian? Tanya Siren tak habis pikir. Enggak, kakak cuma keluar kamar butuh ngerokok sebentar, gak mungkin kakak ninggalin kamu sama Rio. Siren akhirnya mengangguk dan melepaskan tangan Anthony. Membiarkan kekasihnya itu menenangkan diri. Karena dirinya pun juga merasa sangat lelah dan bingung memikirkan keadaannya sekarang. Anthony keluar kamar dan menghampiri Rio yang sedang tiduran dengan memainkan ponselnya. Dirinya duduk di sofa depan Rio yang sedang rebahan. Ngapa muka lo, gak enak banget dilihatnya? Tanya Rio masih sambil bermain ponsel. Siren hamil, ucap Anthony singkat namun mampu membuat Rio bangkit dari rebahannya dan duduk dengan tegak, menghadap Anthony. Serius lo? Tanya Rio menatap wajah sahabatnya yang terlihat sangat kusut itu. Seriuslah, buat apa juga gue bercandain hal sensitif kayak gini? Jawab Anthony kesal. Gila lo Ton, Siren masih SMA woy, masih bocil. Rio tak menyangka temannya itu berpacaran sampai kebablasan seperti ini. Tahu ah, bingung gue. Anthony mulai menghidupkan rokoknya dan menghisapnya. Untuk menenangkan sedikit pikirannya. Kalau orang tua lo tahu gimana Ton, mereka pasti marah besar. Rio sangat paham bagaimana sifat orang tua Rio yang sangat menjunjung tinggi kehormatan keluarga. Mereka tak menyukai sesuatu yang bisa membuat keluarganya terlihat tercela di masyarakat. Itu yang gue pikirin, mereka gak akan nerima Siren yang masih sekolah. Apalagi dalam keadaan hamil. Emang selama kalian pacaran orang tua lo ada keberatan sama Siren? Mereka gak pernah bilang keberatan, selagi masih tahap pacaran mereka gak akan sekaku itu. Tapi kalau menyangkut pernikahan mereka bakal sangat keras. Padahal kalian udah pacaran cukup lama loh, apalagi Siren juga sering datang ke rumah lo. Kalau pacaran itu menurut mereka hanya ajang main-main, jadi mereka gak akan melarang kita buat bermain sepuasnya. Gila sih pemikiran kayak gitu, nyatanya permainan lo ini membuahkan hasil, ucap Rio sinis menatap mata sahabatnya. Gue bingung banget sekarang harus gimana? Anthony menghisap rokoknya dan menghembuskannya secara kasar. Ya lo harus tanggung jawab lah, anak orang itu udah lo bikin bunting. Gue pasti tanggung jawab, tapi kalau keluarga gue ngelarang gimana? Apalagi sampai ngusir gue dari rumah? Itu resiko yang harus lo tanggung, ucap Rio santai. Tapi gue mana bisa hidup kalau gak disokong sama bokap gue yo. Anthony sangat frustasi memikirkan ini. Terus lo sekarang mau gimana? Mau biarin Siren tanggung semuanya sendiri? Rio bertanya serius kepada Anthony. Gue nyuruh Siren buat gugurin kandungannya selagi masih kecil, jawab Anthony sambil menunduk. Gila lo, itu namanya gak tanggung jawab Ton. Bahkan resikonya lebih besar, cewek lo bisa mati. Rio sangat marah dengan cara Anthony menyelesaikan masalah. Tapi gak ada cara lain. Anthony menunduk dan memejamkan kedua matanya. Itu bukan cara lelaki bertanggung jawab Ton, itu namanya pengecut. Setelah mengatakan itu, Rio memutuskan untuk keluar dari apartemennya sebelum dirinya tambah emosi dan membuat keributan dengan Anthony. Siren yang sejak tadi mendengarkan percakapan mereka seperti ikut terpukul dengan perkataan Rio. Dirinya juga tak menyangka Anthony dapat memikirkan hal kejam seperti itu.
Selama ini Anthony selalu mengungkapkan rasa sayang dan cintanya, dan selalu membicarakan masa depan dengannya. Namun sekarang, di saat keadaan mengharuskannya bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, Anthony seperti enggan menyongsong masa depan dengannya. Siren berjalan ke arah ranjang dan memilih mengubur dirinya ke dalam selimut untuk meredam tangisannya yang meledak-ledak.